yang mengkoordinir ya toh tidak ada itu. Jadi enggak barangnya atau jasanya? Enggak kan? Nah, makanya harus ada pengusaha. Pengusaha itu entrepreneur-nya. Ya toh? Siapa? Namanya wirausaha. Nah, jadi dia akan mengkoordinir ya, menggabungkan itu semua, yaitu faktor input diproses dalam satu aktivitas proses produksi tertentu menggunakan teknologi tertentu untuk dapat menghasilkan output. Outputnya berupa barang dan jasa. Kita baru ngambil yang positif. Padahal di situ ada. Yang negatifnya apa? Limbah. Nah, kalau barang jasa itu plus buat masyarakat, ya. Tapi yang negatif limbahnya. Nah, ini belum dibahas. Ini nanti sendiri pembahasannya, ya. Sudah. Oke. Nah, kalau pakai itu nanti nggak bisa satu kali pertemuan, harus panjang, ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau begitu, ternyata proses produksi itu merupakan satu apa? Satu hubungan ya, satu relationship. Siapa? Input dan output. Ya enggak Bapak dan Ibu? Ada faktor produksi tanah, ya. Ada pupuk, ada cangkul, ada bajak dan lain-lain, ya. Ditambah modal, ya. Terus keluarnya apa? Padi misalnya ya. Palawija dan seterusnya. Kalau di industri manufacture apa itu? Itu di sektor pertanian, primary sektor ya. Nah, di secondary sektor itu ada produksi. Mungkin Bapak dan Ibu lihat ada kapas ya toh? Ada mesin ya. Itu diapakan? Ini sebagai faktor input ya. Terus dikelola oleh siapa? Entrepreneurnya, oleh wirausahanya. Maka keluarnya apa? Lembaran kain kan gitu ya. Jadi lembaran kain itu yang bisa dibuat dari kapas ya. Iya toh? Kapas itu katun berarti ya. Bapak dan Ibu suka pakai enggak baju katun kan tidak panas. Tapi kalau mau pakai tambahan ya yang sintetisnya ada poli-poli itu ya. Jadi nanti kalau kapas itu mudah kusut ya toh ke apa Bapak Ibu setir mobil, bajunya panjang ketindih atau kita dudukin udah kusut itu walaupun tadi pulang keluar dari rumah baru dari lemari baru cuci keringnya itu setrikanya mulus. Nah, tapi kita duduk dan seterusnya udah kusut. Nah, makanya kita suka membuat bahan sintetisnya itu kapas dicampur dengan komposisi, ya kan? Apa itu komposisinya? Mungkin ada plastik, faktornya itu ditambah plastik atau ditambah yang lain ya. Nah, silakan berarti nanti kita sudah kenal ada hubungan ya relationship antara faktor input dengan output ya. Nah, kalau itu dilakukan maka sebetulnya secara matematik kita melakukan atau membuat hubungan yang kita namakan dengan fungsi. Fungsinya apa? Fungsi produksi, ya toh. Nah, disebut sebagai production function, ya kan? Nah, kenapa? Nah, berarti kita sudah ngomong hubungan itu nanti bisa dinyatakan sebagai bentuk equation, persamaan, table, tabel, chart, grafik, dan seterusnya, ya. Boleh. Curve, kurva gitu ya. Boleh, nggak dilarang itu. Kenapa? Karena kita kan sepakat. Kita ini orang ekonomi, orang bisnis, siap untuk berbicara dalam 4 bahasa. Ya. Kalau kita kenal dulu namanya Pak Emil apa namanya? Pak Emil ya. Emil Dardak bukan ya. Pada waktu dikenal itu sebelum sudah zaman kemerdekaan dan seterusnya ya. Beliau itu pidato di PBB bisa menggunakan 6 bahasa. Ya. Orang terheran-heran ya.
Jadi jangan menyepelekan ini orang negara miskin, negara baru berkembang, artinya baru dapat kemerdekaan ya. Kok ya toh bisa seperti itu gitu ya. Orang Eropa, orang Amerika dia nggak akan kenal itu bahasa Indo, tapi kita lebih dari mereka. Kita bisa mengenali bahasanya mereka. Orang Inggris kenalnya ya Inggris aja gitu ya, English language ya. Orang Belanda Holland Spreken itu ngomong bahasa Belanda gitu ya. Tapi kita bisa ngomong Indonesia bisa, ngomong Belanda bisa, ngomong Inggris bisa, ya, ngomong Jerman bisa gitu. Luar biasa sebetulnya kita itu, ya. Jadi beruntung ya native kita bukan Inggris gitu. Kalau enggak kita cuma kenal satu, ya. Karena kita bukan Inggris, maka kita kenal bermacam-macam bahasa gitu. Nah, itu sisi positifnya ya. Kalau sisi negatifnya apa? Nggak fasih-fasih amat gitu ya. Beda kan? Kalau native itu sejak lahir dia sudah ngomong itu. Nggak apa-apa kita ya. Tapi kita kenal. Dia ngomong kita ngerti. Paling tidak itu ngerti. Ya. Kalau mereka kita ngomong nggak ngerti gitu. Nah itu plusnya kita ya. Oke, lanjut ya. Nah sekarang fungsi produksi kita kenal dengan dua pendekatan. Apa itu? Satu ya. Kita bedakan dulu dari time. Time itu adalah waktu atau period. Nah kita kenal apa? Fungsi produksi bisa dinyatakan dalam jangka pendek. Jangka pendek itu apa Bapak Ibu? Short time. Ya. Jangka pendek atau short period. Short term itu atau short term atau short time boleh ya. Nah, kemudian kalau ini dipakai ya pendekatannya beda. Dalam jangka pendek berarti apa? Maka kita kenal pendekatannya harus menggunakan pendekatan produksi total. Ya, paham? Nah, pendekatan produksi total ini dikenal ada 3, yaitu apa? 1, kita sebut sebagai produk total, ya, produksi total atau total product, ya, kalau dinyatakan inisialnya TP. Kalau dinyatakan di sini diindokan PT gitu ya. Produk total PT atau total product PT, ya kan? Nah, apa itu? Nah, berarti kita melihat hubungan tadi ya, faktor inputnya berapa menghasilkan output berapa. Ya. Fungsi produksi, kan? Nah, contoh nanti ya. Jadi produk total itu menunjukkan dalam satuan fisik gandum, ya toh? Atau kalau di sini petani yang menghasilkan bukan gandum, di sini itu menghasilkan beras, ya, ya toh? Dihitungnya dalam apa? Gandum. Terus kacang-kacangan, ya kan? Misalnya subin gitu ya, kilo boleh, gantang boleh ya. Atau ini kalau di sektor pertanian. Nah, sektor industri apa? Unit. Misalnya yang kita pakai sehari-hari, unit boleh. Berapa unit motor? Ya. Yamaha. Unit motor. Berapa kWh listrik kalau di listrik Bu? Kilowatt hour. Kalau sepatu pasang. Bapak dan Ibu nggak bisa pakai ya sepatu kanan substitusi sama kirinya saya kasih sendal nggak bisa, bukan sepatu lagi ya. Jadi harus sepatu kanan belinya dengan sepatu kiri ya. Oke. Nah kalau ini dikatakan seperti itu, nah itu satuan ya. Satuan kemarin sudah kita bahas di dalam apa? Utilitas, ya, teori utilitas. Ya kan, Bapak dan Ibu mau beli bakso, makannya ngitungnya berapa mangkok kan? Berapa? Satu porsi. Satu mangkok atau satu porsi, ya. Tapi beli es krim, ngitungnya